Di Gorontalo ada sebuah legenda yang, wah, luar biasa dan bisa dibilang menentang logika. Ini adalah kisah tentang sebuah makam keramat yang konon katanya memilih sendiri tempat peristirahatan terakhirnya. Yuk kita telusuri bareng-bareng ceritanya. Pertanyaannya kedengeran mustahil kan? Masa iya sih sebuah makam bisa gitu aja pindah tempat sendiri? Tapi ya inilah inti dari legenda yang bakal kita bongkar hari ini. Dan ya, di Gorontalo, menurut cerita turun-temurun yang sangat dipercaya, hal yang tadinya kita pikir mustahil ini ternyata benar-benar terjadi. Oke, pertama-tama kita fokus dulu ke keajaiban utamanya. Kisah tentang gimana dan kenapa sih makam ini bisa pindah? Coba bayangin deh lokasinya sekarang. Keren banget, ada di puncak bukit, tinggi banget, ngadep langsung ke laut, suasananya itu sakral dan tenang. Kayak emang tempat yang sempurna banget buat peristirahatan seorang wali. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Ternyata itu bukan tempat aslinya. Dulu, makam ini ada di tengah-tengah pelabuhan Gorontalo yang super sibuk. Beda banget kan? Dari sini langsung muncul pertanyaan. Kenapa makam itu harus pindah dari tempat seramai itu ke puncak bukit yang sepi? Oke, jadi siapa sih sosok di balik makam ini dan apa sebetulnya yang jadi pemicu perpindahan ajaib itu? Yuk kita cari tahu. Tokoh utama kita dalam cerita ini adalah Aulia Tailayabe. Beliau ini bukan orang sembarangan loh. Beliau dihormati sebagai seorang wali atau orang suci, seorang imam besar yang perannya penting banget dalam sejarah penyebaran Islam di Gorontalo. Nah, ini dia nih akar masalahnya. Lokasi di pelabuhan yang tadinya strategis, lama-kelamaan jadi tempat yang kurang baik. Banyak perbuatan yang dianggap maksiat. Menurut legenda, hal ini mengganggu ketenangan sang wali. Alhasil, makam itu pun memutuskan untuk pindah ke puncak bukit yang lebih suci, jauh dari segala kemaksiatan di bawahnya. Tapi tunggu dulu, kisah makam yang pindah ini baru satu dari dua legenda besar tentang kekuatan luar biasa Tailayabe. Ada satu lagi kisah yang jauh lebih dramatis, bahkan sampai mengubah sejarah politik di wilayah itu. Sekarang kita masuk ke bagian yang seru banget, sebuah konfrontasi antara kekuatan spiritual melawan kekuasaan duniawi. Gimana ceritanya seorang Tailayabe bisa berhadapan langsung dengan Raja Ternate yang begitu perkasa? Oke, sebelum lanjut kita perlu paham dulu konteksnya. Waktu itu Gorontalo itu ada di bawah kekuasaan kerajaan Ternate yang sangat kuat. Jadi, Tan Ailayabe datang ke sana sebagai perwakilan, bukan sebagai penakluk. Posisinya di bawah. Coba bayangkan situasinya. Tailayabe, seorang tokoh yang sangat disegani di Gorontalo, datang jauh-jauh, malah dicuekin sama Raja Ternate. Sang raja justru lebih asyik ngobrol sama tamu-tamunya dari Belanda. Wah, ini sih penghinaan besar. Terus, apa reaksi Tailayabe? Beliau nggak pakai debat, nggak pakai marah-marah. Beliau cuma melakukan satu hal yang kelihatannya simpel. Menghentakkan kakinya ke lantai istana 3 kali. Sebuah tindakan kecil, tapi dampaknya luar biasa. Dan seketika itu juga, keajaiban terjadi. Dari lantai istana, tiba-tiba menyembur air. Bukan dari luar, tapi dari bawah lantai. Gak butuh waktu lama, seluruh ruangan itu banjir sampai setinggi lutut. Sang raja dan tamu-tamunya jelas kaget bukan main. Di tengah kepanikan itu, dengan tenangnya Tailayabe menyampaikan ultimatumnya. Ini bukan lagi permintaan biasa. Ini udah jadi ancaman yang didukung bukti nyata kekuatan ilahi di depan mata mereka. Jadi kalau kita rangkum, prosesnya begini. Semua berawal dari penghinaan, dibalas dengan hentakan kaki yang memicu banjir dahsyat. Tuntutannya jelas, kemerdekaan buat Gorontalo. Dihadapkan sama kekuatan yang gak bisa dia lawan, ya akhirnya Raja Ternate menyerah. Sejak itulah Gorontalo merdeka dan berdiri sebagai kerajaannya sendiri. Nah, terus apa efek dari semua legenda ini sampai ke zaman sekarang? Mari kita lihat warisannya yang ternyata masih sangat kuat. Makam Aulia Tailayabe ini bukan sekedar peninggalan sejarah yang diam. Sampai hari ini, tempat ini hidup sebagai pusat spiritual. Dianggap sangat keramat, makam ini jadi tujuan ziarah yang penting banget. Orang-orang datang dari seluruh Gorontalo, bahkan ada yang dari jauh kayak dari Pulau Jawa, buat datang dan mencari berkah. Jadi, disinilah benang merahnya. Kekuatan dari legenda-legenda tadi, cerita makam yang pindah, dan raja yang takluk, itulah yang memberikan semacam energi spiritual yang dirasakan para peziarah sampai sekarang.
Jadi ini bukan cuma soal batu dan tanah, tapi sebuah tempat yang punya jiwa dari kisah-kisah tentang kekuatan, keyakinan, dan harga diri. Pada akhirnya, legenda kayak gini tuh lebih dari sekedar cerita ajaib kan? Ini sebetulnya cerminan dari nilai-nilai sebuah masyarakat, tentang penghormatan pada kesucian, perlawanan pada ketidakadilan, dan keyakinan bahwa kekuatan batin itu bisa mengalahkan kekuatan duniawi. Ini bikin kita jadi mikir ya, apa sih yang sebetulnya diajarkan oleh legenda-legenda semacam ini tentang jati diri sebuah budaya?